Pada tahun 1990, tercatat ia telah membunuh sebanyak 4 orang dan pada tahun 1991, ia telah menghabisi nyawa sebanyak 8 orang sehingga jumlah keseluruhan dari pembunuhan sadis yang ia lakukan adalah sebanyak 17 orang. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan mencoba untuk membahas tentang sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Jeffrey Lionel Dahmer. Sadisnya lagi, ia tak hanya membunuh tapi dia juga memperkosa, memutilasi, nekrofilia atau penyimpangan seksual di mana dia menikmati berhubungan intim dengan mayat. Dahmer terbukti telah membunuh 17 orang pria dewasa dan juga anak-anak antara tahun 1978 hingga 1991, yang mana itu sudah berjalan sekitar 13 tahun. Kasus ini kembali ramai diperbincangkan karena diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story pada tahun 2022 yang diperankan oleh Evan Peters. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jeffrey Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Wisconsin, Amerika Serikat, dari pasangan Lionel Herbert Dahmer dan Joyce Dahmer. Lionel atau ayah dari Dahmer ini merupakan seorang mahasiswa kimia yang mana saat itu ia akan meraih gelar sebagai ahli kimia. Dahmer sendiri merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Beberapa sumber mengatakan bahwa semenjak kecil Dahmer merasa kurang terperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ditambah lagi kedua orang tua Dahmer ini memang sering bertengkar karena ibunya yang menderita hipokondria serta mengalami depresi yang menuntut perhatian secara terus-menerus kepada ayah Dahmer. Sementara saat itu ayah Dahmer ini sedang sibuk-sibuknya dengan perkuliahannya. Di beberapa kesempatan ibunya juga sering mencoba untuk bunuh diri. Penyakit dari ibunya pun semakin bertambah buruk ketika ia sedang mengandung anak keduanya, yaitu adik dari si Dahmer. Karena kedua orang tuanya ini memang sering ribut, hal itulah yang membuat Dahmer merasa tidak yakin tentang solidaritas sebuah keluarga. Pada masa kanak-kanak, Dahmer ini dikenal sebagai seorang yang pemalu dan juga pendiam. Bahkan di sekolah ia tidak memiliki banyak teman. Karena saking tertutupnya Dahmer ini membuat guru di sekolahnya beranggapan bahwa Dahmer memang kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Menurut ayahnya, Dahmer ini sedari kecil memang sudah memiliki ketertarikan terhadap hewan mati, dimana ketika usianya mulai menginjak 4 tahun, ia melihat ayahnya sedang mengeluarkan tulang-tulang hewan. Menurut ayahnya, Dahmer sangat suka mendengar suara tulang yang beradu. Nah, pada tahun 1968, keluarga Dahmer pindah ke Bath Township, Ohio. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kira-kira luas halamannya itu sekitar 1 hektar. Dan ada gubuk kecil yang terletak tidak jauh dari rumah. Saat itu Dahmer pun mulai suka mengumpulkan kerangka-kerangka serangga dan juga hewan-hewan kecil seperti tupai yang ia awetkan di dalam toples dan disimpan di dalam gubuk. Suatu ketika saat sedang makan malam, Dahmer ini mulai bertanya kepada ayahnya tentang apa yang akan terjadi ketika tulang dimasukkan ke dalam pemutih. Ayahnya yang menganggap sebagai keingintahuan ilmiah dari putranya pun langsung merasa senang. Ayahnya pun kemudian mengajari bagaimana cara memutihkan dan mengawetkan tulang dengan baik. Setelah itu Dahmer pun semakin sering mengumpulkan hewan-hewan mati dan memotong-motong tubuh mereka untuk diawetkan. Menurut salah seorang temannya, Dahmer sangat penasaran bagaimana tubuh hewan bisa cocok dan juga menyatu, dan bagaimana ketika potongan-potongan tubuh hewan disatukan dengan benda-benda lain. Pernah satu ketika ia menemukan
menemukan bangkai anjing dan ia langsung memenggal kepala anjing itu. Lalu kemudian ia menancapkan kepala anjing tersebut ke sebuah tongkat kayu, yang mana saat itu ia gunakan sebagai prank untuk menakuti teman-temannya. Pada tahun pertamanya di sekolah menengah atas, Dahmer mulai mengkonsumsi alkohol, bahkan ia meminumnya di siang hari. Ia sering menyimpan minuman beralkohol di dalam jaketnya dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa alkohol itu merupakan obat baginya. Tapi meskipun ia sering mengkonsumsi alkohol, Dahmer merupakan anak yang sangat sopan dan memiliki nilai yang bagus. Ia juga jago bermain tenis serta pernah ikut band di sekolahnya. Dan pada saat SMA, Dahmer ini terkenal sebagai anak yang kocak dan juga konyol karena ia sering membuat lelucon hingga teman-temannya ini tertawa melihat tingkah konyol dari Dahmer, seperti meniru suara kambing atau membuat gerakan seperti kejang-kejang. Nah, saat memasuki usia pubertas, Dahmer mulai menyadari bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Hal itu membuat ia sering berfantasi seksual tentang bagaimana ia mengendalikan dan membuat pasangannya tertunduk kepadanya. Dan ketika usianya menginjak 16 tahun, Dahmer mulai mencoba untuk membuat seseorang tertunduk kepadanya. Di mana saat itu ia mulai merasa tertarik kepada seorang pelari dan ia mulai memperhatikan orang itu dari balik semak-semak sambil membawa tongkat baseball. Namun sayangnya saat itu laki-laki yang ia tunggu tidak kunjung datang dan upaya Dahmer kali itu pun gagal karena kecanduannya terhadap alkohol sampai-sampai membuat nilai-nilai di sekolahnya mulai menurun. Pada tahun 1978, orang tua dari Dahmer memutuskan untuk bercerai dan itu merupakan tahun di mana Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya. Tepatnya 3 minggu setelah kelulusannya, Dahmer yang saat itu sudah berusia 18 tahun pun diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Ia pun memilih untuk tinggal sendiri di rumah keluarganya. Sementara ibu dan adiknya pindah, begitu pula dengan ayahnya. Tak beberapa lama, Dahmer berkenalan dengan seorang pejalan kaki bernama Stephen Mark Hicks yang berusia 19 tahun. Kemudian Dahmer mengajak Hicks ke rumahnya untuk menemaninya minum beberapa bir. Dahmer mengakui bahwa ia memang memiliki ketertarikan kepada Hicks karena suatu ketika Dahmer ini pernah melihat Hicks yang sedang bertelanjang dada. Dahmer pun saat itu mulai berfantasi aneh dan memberanikan dirinya untuk mengajak Hicks pergi ke rumahnya. Setelah mereka mengobrol beberapa jam, akhirnya Hicks pun pamit untuk pulang. Namun Dahmer tidak menginginkan hal itu. Dahmer pun saat itu memukul kepala belakang Hicks dengan menggunakan dumbbell seberat 4,5 kg. Setelah Hicks terjatuh, Dahmer pun langsung mencekiknya hingga tewas, kemudian melucuti pakaian Hicks dan melakukan masturbasi di atas mayat Hicks. Kemudian Dahmer pun menyeret tubuh Hicks ke ruangan bawah tanah dan keesokan harinya Dahmer pun membedah tubuh Hicks sebelum akhirnya dikuburkan di belakang rumahnya. Beberapa minggu kemudian, Dahmer kembali membongkar kubur Hicks dan mengikis sisa-sisa daging yang menempel di tulangnya. Daging-daging itu kemudian diberikan larutan asam dan dibuang ke dalam kloset. Sementara tulang-tulang Hicks dihancurkan dengan palu godam, lalu kemudian ditebarkan di hutan belakang rumahnya. Beberapa minggu kemudian, ayah Dahmer dan juga tunangannya memilih kembali ke rumahnya untuk menemani Dahmer yang saat itu tinggal sendirian di rumah itu. Dahmer pun kemudian diminta untuk mendaftar di Ohio State University dan ia pun saat itu mengambil jurusan bisnis. Namun karena kecanduan Dahmer ini terhadap alkohol membuat nilainya sangat jelek, bahkan ia pernah mendapat nilai 0,45 dan akhirnya saat itu ia memutuskan untuk berhenti. Lalu ayahnya pun menyuruh Dahmer untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Dahmer pun saat itu sempat menjalani beberapa kali latihan, namun karena kecanduannya terhadap alkohol, Dahmer dianggap tidak cocok untuk dinas militer dan ia pun diberhentikan dari Angkatan Darat. Meskipun begitu, Dahmer dipecat secara terhormat. Hal itu disebabkan karena atasannya menganggap bahwa permasalahan yang dilakukan oleh Dahmer pada saat di Angkatan Darat tidak akan terulangi di kehidupan biasanya. Dan pada tahun 1981, Dahmer memilih untuk melakukan perjalanan ke Miami Beach, Florida.
Karena saat itu ia merasa tidak bisa kembali ke rumah untuk menghadapi ayahnya karena permasalahan ia diberhentikan dari Angkatan Darat. Di Florida, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah toko makanan dan ia pun tinggal di sebuah motel. Namun lagi-lagi ia menghabiskan gajinya untuk membeli alkohol sehingga ia diusir dari motel karena tidak bisa membayar sewa kamar. Sampai pada akhirnya ayah Dahmer menelpon dan memintanya kembali ke Ohio. Sekembalinya dari Ohio, ia pun kembali tinggal bersama ayahnya dan juga ibu tirinya. Namun karena ia sering membuat ulah, Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di West Allis, Wisconsin. Dan pada saat tinggal di rumah neneknya inilah Dahmer mulai merasakan kasih sayang dari seseorang. Saat itu Dahmer dan neneknya ini sangat-sangat harmonis. Di sana Dahmer pun mulai aktif untuk mencari pekerjaan. Pada awal 1982, Dahmer pun mendapatkan pekerjaan dan bekerja selama 10 bulan sebelum akhirnya ia diberhentikan karena kasus pemaparan tidak senonoh terhadap 20 wanita dan juga anak-anak. Dan pada tahun 1985, Dahmer mulai sering ke pemandian yang dikhususkan untuk gay. Dan di sana lagi-lagi ia membuat ulah di mana ia membius beberapa orang korbannya dengan cara memberikan alkohol yang di dalamnya telah dimasukkan obat tidur untuk kemudian ia lecehkan. Karena banyaknya laporan mengenai kejahatannya tersebut, akhirnya keanggotaan Dahmer di pemandian itu pun dicabut. Tak lama setelah itu, Dahmer pun membaca koran yang berisi berita tentang pemakaman seorang laki-laki yang berusia 18 tahun. Nah, saat itulah Dahmer mulai berpikir untuk mencuri mayat dari laki-laki tersebut dan membawanya pulang. Namun ternyata niatnya kali itu gagal karena menurut Dahmer tanah di pemakaman itu sangat keras yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk menggali kuburan itu. Pada tanggal 8 September 1986, Dahmer ditangkap karena kasus perbuatan mesum karena ia masturbasi di depan 2 orang anak laki-laki yang masih berusia 12 tahun. Dahmer pun saat itu dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan dan juga instruksi tambahan untuk menjalani konseling. Pada tahun 1987, Dahmer bertemu dengan seorang pria yang berusia sekitar 25 tahunan yang bernama Stephen Tommy di sebuah bar. Dahmer kemudian mengajak Tommy untuk pergi ke hotel tempat ia menginap. Saat itu sebenarnya Dahmer ini tidak memiliki niatan untuk membunuh Tommy, melainkan hanya ingin membiusnya. Namun ternyata pada pagi harinya ia mendapati Tommy dengan dada yang memar serta darah yang keluar dari sudut bibirnya. Dahmer mengatakan bahwa malam itu ia benar-benar tidak ingat apa yang telah ia lakukan pada Tommy. Karena menemukan kondisi Tommy yang sudah meninggal, jasad Tommy pun saat itu langsung dimasukkan ke dalam koper dan ia membawanya ke rumah neneknya. 1 minggu kemudian, ia mulai memutilasi bagian dari tubuh Tommy dengan memotong kepala, tangan dan juga kaki dari Tommy, lalu mengambil tulang dan juga memotong-motong daging Tommy menjadi potongan-potongan kecil. Ia pun membuang sisa-sisa dari bagian tubuh Tommy ke tempat sampah kecuali bagian kepala. Setelah 2 minggu kemudian, Dahmer merebus kepala Tommy dengan menggunakan Soilex dan juga pemutih, yang mana itu bertujuan untuk mempertahankan tengkorak kepala dari Tommy yang nantinya ia gunakan sebagai alat masturbasi. Namun karena tengkoraknya terlalu rapuh akibat dari pemakaian pemutih, akhirnya Dahmer pun memutuskan untuk menghancurkan tengkorak itu dan lagi-lagi menyebarkannya di halaman belakang neneknya. Setelah pembunuhan Tommy, Dahmer ini mulai aktif mencari korban-korban baru untuk diajak ke rumah neneknya. Dia membius korbannya dan kemudian melakukan aktivitas seksual. Dahmer ini juga membunuh korbannya dengan cara dicekik. 2 bulan setelahnya, Dahmer ini membunuh seorang anak laki-laki yang baru saja berusia 14 tahun yang bernama James Doxtector. Dahmer kemudian meninggalkan tubuhnya di ruang bawah tanah sebelum akhirnya ia memotong-motong dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan kepada Tommy. Dan pada tanggal 24 Maret 1988, ia lagi-lagi
lagi membunuh seorang laki-laki yang bernama Richard Guerrero di kediaman neneknya dengan cara yang sama. Dan pada tanggal 23 April, Dahmer ini lagi-lagi membawa pria ke rumah neneknya. Namun setelah ia memberikan obat bius pada minuman dari laki-laki tersebut, neneknya tiba-tiba memanggil. Sehingga malam itu Dahmer tidak jadi membunuh korbannya. Sampai akhirnya pada September 1988, nenek dari Dahmer pun menyuruhnya untuk pindah karena terganggu dengan kebiasaan Dahmer yang suka membawa laki-laki pada saat tengah malam. Dan juga neneknya ini sering mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan saat itu Dahmer pun memilih untuk tinggal di apartemen. Saat di apartemen, ternyata kelakuan Dahmer ini tidak berubah, malah ia semakin sering melakukan pembunuhan. Korbannya yang kelima merupakan seorang model yang bernama Anthony Sears yang berusia 24 tahun. Menurut Dahmer, Sears adalah korban yang sangat menarik, sehingga ia memilih untuk mengawetkan kepala dan juga alat kelamin Sears di dalam aseton yang ia masukkan ke dalam sebuah toples dan ia letakkan di sebuah kotak kayu yang ia simpan di loker kerjanya. Begitu banyak korban pembunuhan yang dilakukan oleh Dahmer, sehingga pada tahun 1990 tercatat ia telah membunuh sebanyak 4 orang, dan pada tahun 1991 ia telah menghabisi nyawa sebanyak 8 orang, sehingga jumlah keseluruhan dari pembunuhan sadis yang ia lakukan adalah sebanyak 17 orang. Sampai pada akhirnya pada tanggal 22 Juli 1991, Dahmer mencoba untuk memikat seorang laki-laki yang bernama Tracy Edwards, tapi ternyata saat itu Edward berhasil menendang dan juga memukul Dahmer sebelum akhirnya ia kabur dan berhasil mendapat perhatian dari orang-orang di jalanan, termasuk salah satu mobil yang di dalamnya adalah Robert Ruff dan Rolf Moeller, yang mana mereka berdua adalah kepolisian dari Milwaukee. Polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah Dahmer dan menemukan foto-foto mayat serta beberapa kepala manusia yang masih utuh, beberapa tengkorak, dan juga ada hati yang tersimpan di dalam freezer. Berita mengenai penangkapan Dahmer pun saat itu tersebar dengan cepat. Dengan banyaknya bukti kuat yang ditemukan di rumahnya, Dahmer ini masih sempat-sempatnya mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan ia memiliki gangguan kejiwaan. Namun pengadilan yang berlangsung kurang lebih selama 2 minggu memutuskan bahwa Dahmer ini memiliki tingkat kewarasan yang baik dan bersalah karena melakukan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman selama 15 kali seumur hidup dengan total kurungan sebanyak 957 tahun, di mana itu merupakan jumlah maksimum kurungan setelah negara bagian Wisconsin memutuskan hukuman mati pada tahun 1853. Dan pada tanggal 28 Desember 1994, Dahmer dibunuh oleh teman satu selnya, di mana pada saat ditemukan Dahmer memiliki luka di bagian kepalanya akibat dipukul dengan batang logam 20 inch. Dahmer saat itu sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kurang lebih 1 jam kemudian Dahmer dinyatakan meninggal dunia. Oke, sekian cerita kali ini, dan bagaimana menurut kalian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Dahmer? Kalian boleh banget untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu informasi terbaru dari channel YouTube aku. Semoga video kali ini dapat menambah informasi kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!